Menurut saya supaya anak tetap memiliki semangat belajar ya menciptakan lingkungan yang kondusif di rumah, dalam arti supaya anak itu tetap betah untuk di rumah belajar. Jadi ciptakan suasana yang gembira di rumah. Bisa tidak harus melulu untuk belajar, tetapi bisa juga diselingi untuk aktivitas-aktivitas yang lain yang menyenangkan bagi anak, tergantung apa kesukaan anak tersebut. Seperti itu. Jadi bisa diselingi. Jadi tidak hanya belajar terus, karena memang akan merasa jenuh. Yang tidak, anak-anak pun akan merasa jenuh kalau memang situasi ini sedang terjadi dan harus belajar di rumah terus. Nah, selain itu bisa juga untuk anak, untuk membangkitkan semangat, bisa diberikan sistem seperti reward. Jadi seperti ketika anak berhasil menciptakan target tertentu, kita sebagai orang tua bisa memberikan reward seperti pujian atau hadiah-hadiah kecil untuk anak, supaya anak terus terpacu semangat belajarnya. Kebetulan memang saat ini anak saya kan mengecap pendidikan di TK B gitu, dan akan masuk ke transisi yaitu kelas 1 SD gitu ya. Sejauh ini memang sekolah sangat aktif sekali dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui kelas daring gitu, hampir setiap hari. Dan di akhir pekan biasanya di hari Jumat guru memiliki aktivitas kegiatan yaitu lebih kepada praktek-praktek, jadi tidak bersifat akademis gitu. Misalnya seperti mereka memakan buah, membuat roti gitu, hal-hal yang simple. Dan yang menjadi tantangannya adalah ketika bahan-bahan yang diberikan guru secara online maupun kita ambil bahannya ke sekolah, ya peran orang tua sangat besar dalam mentransformasikan sesuatu cara belajar mengajar yang efektif, karena kita orang tua jadi berperan seperti guru gitu di situ, dan memang harus dilatih setiap hari. Tantangannya adalah ketika anak merasa bosan, dipaksa untuk belajar. Ya karena mungkin udah hampir 1 tahun lebih gitu, kemudian yang bisa saya lakukan biasanya di weekend kita akan mengajak kegiatan-kegiatan outdoor, sekaligus orang tuanya juga ikut berolahraga. Misal seperti saya kan aktif dalam yoga dan meditasi gitu, kemudian kita suka membawa binatang peliharaan kita untuk bersama-sama jogging, dan dia juga jadi ikutan yoga, karena sepertinya ada tren juga ya saat ini anak-anak kecil melakukan yoga. Lalu kegiatan menggambar di rumah dan memberikan reward seperti yang dijelaskan oleh Mbak Raras tadi, memang harus ada rewardnya ketika dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya sesuai tepat waktu atau sempurna gitu, lalu kita ajak dia atau kita berikan dia seperti Google Play gitu, jadi dia bisa bermain di gadgetnya dengan membeli game-game yang baru, atau kita berikan hadiah-hadiah kecil seperti coklat yang seperti itu. Seperti yang sudah diceritakan Mbak Vera, itu mungkin cukup baik untuk anak-anak seperti itu. Cuman di sini yang perlu ditekankan adalah mungkin kadang karena orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya seperti itu. Cuman memang perlu ditekankan lagi jika khususnya untuk anak-anak yang masih TK atau masa anak-anak prasekolah seperti itu. Mungkin memang baik untuk di-support supaya gimana sih caranya biar dia semangat terus untuk belajar seperti itu. Tapi kalau dari pendapat saya sendiri, memang hal seperti itu baik. Cuman mungkin orang tua bisa seperti merefleksikan juga untuk anak-anak untuk prasekolah, memang kognitif itu belum terlalu ditekankan, walaupun memang sudah perlu untuk yang dasar-dasar seperti baca tulis dan segala macam, karena nantinya di SD biasanya sudah ditekankan di sana. Tetapi yang saya garis bawahi adalah supaya orang tua bisa kayak sedikit kayak, kan kadang karena pengen anaknya jadi pinter terus jadi kayak ayo belajar, tapi yang saya tekankan adalah supaya orang tua agak menahan diri untuk tidak terlalu, supaya jangan sampai pacuan itu menjadi tuntutan seperti itu.
Karena memang di usia seperti itu anak-anak memang lebih banyak ditekankan untuk sosial dan bermain seperti itu. Untuk harapan ke depannya, semoga pandemik segera berlalu, kemudian perekonomian bisnis untuk Indonesia semakin membaik dengan adanya vaksin yang mulai ditargetkan pemerintah segera bisa diberikan kepada masyarakat. Ini akan membawa dampak yang cukup positif seperti yang saya ketahui dari grup-grup bisnis yang saya ikuti gitu, termasuk Kadin gitu. Di situ dikatakan bahwa memang adanya efektivitas penurunan terhadap penularan COVID seperti itu sejak kita menerima vaksin itu ya, terutama untuk para orang tua dan tenaga-tenaga medis yang seperti itu, Mbak. Terus kemudian ya perekonomian selain membaik, masyarakat juga tetap positif, kemudian secara politik juga kita tetap aman, sehingga kami para pelaku UMKM tetap bisa bersinergi memberikan kontribusi meskipun mungkin dalam bukan skala yang besar gitu untuk pemerintah. Pesan positifnya untuk generasi milenial adalah bahwa dunia ini semuanya dari pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita positif, maka kita akan melihat dunia ini secara positif pula dan kesehatan mental kita akan menjadi lebih baik.